Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Puput Risa. Ya. Terima kasih kepada Puput Risa yang telah memimpin doa. Dan selanjutnya saya akan mengecek kehadiran. Siapa yang gak masuk? Siapa? Banyak. Kenapa tuh gak masuk? Oke, semua udah pada siap belum nih memulai pembelajaran kali ini? Sudah belum? Taufik, mohon perhatiannya. Oke. Dan sebelum memulai pembelajarannya, saya akan mengulas pertemuan minggu lalu. Ada yang tahu nggak? Apa? Oh, Mevita, apa? Oke, baik, terima kasih Mevita. Ini Mevita tuh ingetannya tuh tajam banget ya. Sumpah. Makasih. Jadi, sebelum memulai pembelajarannya, ini kita akan membahas tentang konsep manajemen. Jadi tujuan pembelajaran mempelajari konsep manajemen itu apa? Jadi tujuannya itu agar kita bisa memahami, bisa lebih tahu apa itu manajemen, dan juga fungsi-fungsi manajemen dan badan manajemen dan yang lain-lain. Terus manfaatnya apa mempelajari konsep manajemen ini? Manfaatnya kita bisa sebenarnya banyak banget ya manfaat dari konsep manajemen ini. Salah satunya mungkin kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik, juga mengkontrol kegiatan dan aktivitas kita lebih efisien lagi. Oke. Jadi di sini ini kelihatan ya teman-teman? Yang belakang Nafla kelihatan? Ini tulisannya. Kelihatan kan? Oke. Jadi di sini ada materi pembahasannya. Yang pertama ada pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, fungsi manajemen, bidang-bidang manajemen, tingkatan manajemen, prinsip manajemen. Apa itu manajemen? Ada yang tahu nggak? Oke, Rahma. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasian, menggerakkan serta pengendalian atau pengawasan. Oke, makasih. Bener banget Rahma. Manajemen. Oh iya, silakan. Jadi menurut Henry Fayol dalam bukunya General Industrial Management mengatakan bahwa manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Jadi secara umum manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Terus unsur-unsur manajemen itu ada apa aja? Ada yang tahu nggak unsur-unsur manajemen? Nggak tahu, beneran nih. Oke. Jadi yang pertama ada manusia.
atau man. Manusia diperlukan dalam manajemen untuk melaksanakan beberapa aktivitas dalam mencapai tujuannya, misalnya dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Tanpa ada manusia, manajer tidak mungkin mencapai tujuannya. Ingat bahwa manajer adalah orang yang mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua ada money atau uang. Uang digunakan untuk menggaji pegawai, membeli peralatan-peralatan, membeli bahan-bahan baku, dan sebagainya. Dalam manajemen, uang harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang akan dicapai bila dinilai dengan uang lebih besar dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Terus yang ketiga, ada materials atau bahan-bahan material. Dalam mencapai hasil yang diinginkan, seorang manajer tidak hanya membutuhkan manusia sebagai pelaksana kegiatan, akan tetapi materi atau bahan baik, bahan setengah jadi diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Terus selanjutnya ada mesin atau mesin-mesin. Mesin digunakan oleh manajemen dalam proses pelaksanaan kegiatan, apalagi di masa sekarang di mana ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan maju dan pesat. Mesin telah banyak membantu manusia dalam pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Diam ya teman-teman. Selanjutnya ada metode atau metode. Metode adalah cara untuk melakukan pekerjaan agar berdaya guna dan berhasil guna. Untuk memperlancar jalannya usaha diperlukan metode kerja yang tepat. Pemilihan metode yang tepat akan menggunakan tercapainya tujuan. Masing-masing metode memiliki daya guna dan hasil guna yang berbeda. Dan yang terakhir ada market atau pasar. Pasar merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Seorang manajer harus mampu menguasai pasar untuk memasarkan produknya. Penguasaan pasar menjadikan perusahaan tetap terjaga kelangsungan hidupnya sehingga produksi tetap beroperasi dan tujuan utama perusahaan tercapai, yaitu pencapaian laba. Terus di sini ada fungsi manajemen secara umum. Ada yang ingin membacakannya? Oke, Bu Putrisa. Oke, baik. Terima kasih Bu Putrisa. Terus selanjutnya ada yang ingin membacakannya lagi? Mungkin Bayu, boleh? Baca. Dia, dua-duanya boleh. Oke, terima kasih Bayu. Selanjutnya bidang-bidang manajemen itu ada 4 ya. Manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM. Terus ini ada tingkatan manajemen. Yang pertama ada di first line manager, ada superior manager. Terus yang kedua ada middle manager atau manajer menengah. Ada kepala bagian, kepala divisi, kepala seksi. Terus yang di top manajemen atau manajer puncak ada anggota dewan direksi dan presiden organisasi, memiliki tanggung jawab penuh atas semuanya. Oke. Terus di sini ada prinsip manajemen. Yang satu pembagian kerja, yang kedua wewenang, yang ketiga kesatuan pemerintah, yang empat disiplin, yang kelima kepentingan bersama, keenam kesatuan arah tujuan, dan yang ketujuh sentralisasi. Terus yang kedelapan ada pemberian upah, yang kesembilan jenjang jabatan, yang ke-10 tata tertib, 11 persamaan, ke-12 kestabilan staf, ke-13 semangat kebersamaan, yang terakhir ada inisiatif. Jadi itu saja ya yang ada di PPT ini. Mungkin salah satu ada yang bisa menyimpulkan dari PPT ini? Oke, Nabila. Unsur-unsur manajemen itu ada 6, yang satu ada money, material, mekanik, metode, dan market. Selanjutnya ada fungsi manajemen, ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Selain itu ada bidang manajemen, ada 4, yaitu manajemen produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia.
Oke, baik banget ya. Selanjutnya ada diskusi kelompok dan juga penayangan video, oke? Tapi sebelum itu saya akan ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi ada dua. Yang pertama dulu ya. Ada apa ya? Teka-teki gitu juga sih. Jadi saya akan menyebutkan kalau ini sebuah mobil, ini sebuah kereta, dan ini sebuah pensil. Terus tata caranya itu yang pertama, berpikir dahulu sebelum menjawab. Oke? Udah tahu kan pada? Oke, ini kacamata, ini HP, terus ini apa? Nabila? Salah. Oke. Cluenya berpikir sebelum menjawab. Oke. Oke. Berpikir sebelum menjawab. Oke. Ini AC, terus ini remote, terus ini apa? Puput. Benar. Cluenya berpikir sebelum menjawab. Paham kan? Ini HP, ini pensil, terus Nur Aisyah ini apa? HP pen? Enggak, salah. Jadi ya berpikir sebelum menjawab. Oke. Ini laptop, ini mobil, terus ini apa, Sekar? Iya betul. Intinya berpikir sebelum menjawab. Oke, kacamata, terus ini HP, terus ini apa, Nur? Betul sekali. Oke, udah paham ya? Nggak paham? Belum paham? Berpikir sebelum menjawab. Nah, itu betul sekali. Betul. Benar-benar kayak gitu ya cara mainnya, oke? Jadi tolong perhatikan video ini ya. Sebentar kok. Perhatikan ya. Nanti satu perwakilan menyimpulkan ya. Boleh perwakilan satu menyimpulkan dari video ini? Boleh? Duluan.
Boleh kelompok ini simpulkan? Dalam konsep tadi dalam video tersebut ada beberapa fungsi atau fungsi dalam manajemennya, yaitu pertama ada metode, terus planning, sama money. Money passion. Nah, dari kalimat M itu, Diem ya. Diem. dari kalimat tersebut itu adalah fungsi konsep manajemen, yang mana konsep manajemen ini berfungsi untuk dalam pengerjaan atau mengelola manajemennya. Oke, kelompok itu Nafla, kelompoknya Nafla boleh disimpulkan? Diem ya. Oke, terima kasih Aulia. Jadi setelah penerangan materi di PPT dan video ini, ada kayak ingin bertanya atau yang masih bingung gitu tentang konsep manajemen ini apa? Ada yang ingin bertanya? Bayu? Iya, boleh? Langkah-langkah perencanaan yang baik. Jadi, langkah-langkah perencanaan yang baik itu yang pertama ada menentukan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, membuat rencana tindakan seperti apa yang akan kita lakukan nantinya. Terus mengevaluasi kemajuan, apakah ada yang harus dipertambahkan atau ada kesalahan seperti itu. Terus yang terakhir menilai kerja secara keseluruhan. Jadi harus menilai dari awal sampai akhir kayak gitu. Terus mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kelas ini dan juga jangan patah semangat, selalu harus terus belajar agar ilmu kita bertambah. Dan sebelumnya ini ada reward buat kalian yang aktif. Siapa aja tadi? Siapa lagi? Yang menjawab, jawab. Bayu. Mevita ya? Nur. Terus Vinka. Oh iya, ya Allah, maaf. Aulia. Emang ya? Hah? Ada lagi enggak? Satu lagi nih, siapa yang tadi aktif? Lia. Oh iya, ini aktif itu. Ice breaking tadi. Oke ya, perhatian ya teman-teman, perhatian dulu. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan melaksanakan UAS, oke? Mohon untuk mempersiapkannya dengan matang ya. Biar nilainya tuh bagus. Oke, sebelumnya saya berterima kasih sama kalian telah menyimak pembelajaran kali ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata
atau perbuatan kepada kalian selama semester ini. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.